Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Muttaqin yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah mengabdi kepadanya, menjalankan sholat maghrib berjamaah, insya Allah nanti sampai dengan isya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita sampai dengan malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita kaitan dengan babul manasik haji yang sampai pada hari atau malam hari ini pada bab tentang sholat, yakni pelaksanaan sholat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan safar secara umum. Selama safar itu bepergian, Nabi mengqashar sholatnya dengan melaksanakan sholat yang 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, hadis dari Umar, Ibnu Umar, bukan Umarnya. Hadis dari Ibnu Umar ini yang redaksinya adalah An Ibni Umar qala sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fis safari ala rak'atain wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalika radhiyallahu anhum. Dari Ibnu Umar diriwayatkan bahwa dia berkata, saya pernah menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bepergian. Beliau melakukan sholat dalam perjalanan tidak lebih dari 2 rakaat. Demikian pula yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum. Ini hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar itu menyampaikan berita pernah menemani Nabi dalam bersafar itu, dalam bepergian. Itu Nabi Muhammad itu sholatnya tidak lebih dari 2 rakaat. Begitu juga Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman. Ini sholat yang dilakukan oleh sahabat Nabi dan juga Nabi ini adalah menggunakan kata fakana la yazidu fis safari ala rak'atain. Jadi Nabi itu dalam safar perjalanan itu salatnya tidak lebih dari 2 rakaat. Kemudian di dalam hadis yang lain, yakni hadis dari Habs Ibnu Asim, dia meriwayatkan yang redaksinya an Habs ibni Asim anna ibnu anna ba'na Umar qala ini sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari
falam yazidu, falam yazid ya, kalau ada lam itu maka harus berharokat sukun. Falam yazid ala rak'atain hatta qabadahullah wa sohibtu dan saya menemani juga Abu Bakrin falam yazid ala rak'atain hatta qabadallahu wa sohibtu Umar falam yazid ala rak'atain hatta qabadallahu thumma sohibtu Utsman falam yazid ala rak'atain hatta qabadallahu wa qad qala Allah Ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini rawahu Muslim. Kalau yang tadi itu redaksi yang pendek, yang singkat itu adalah rawahu Bukhari. Jadi kalau di riwayat Bukhari itu pendek, isinya adalah bahwa Ibnu Umar ini meriwayatkan, dia berkata, saya pernah menemani Nabi dalam perjalanan itu sholatnya tidak lebih dari 2 rakaat, begitu juga Umar dan Utsman, ya, di 3 sahabat ini. Kemudian di hadis riwayat Muslim ini intinya sama, hanya redaksinya agak panjang, yakni dari Hafs ibnu Asim diriwayatkan bahwa dia berkata, Ibnu Umar yang dimaksudkan di sini, aku pernah menemani Rasulullah dalam perjalanan, yakni safar. Beliau melakukan sholat dalam perjalanan tidak lebih dari 2 rakaat sampai beliau wafat. Jadi ada tambahan kalimat sampai beliau wafat. Kalau di hadis Bukhari tidak disebutkan ini. Aku juga pernah menemani Abu Bakar. Beliau melakukan sholat di dalam perjalanan tidak lebih dari 2 rakaat sampai Abu Bakar wafat. Jadi ada redaksi yang lebih rinci, lebih jelas lagi. Kemudian juga dilanjutkan, aku juga pernah menemani Umar. Beliau melakukan sholat dalam perjalanan tidak lebih dari 2 rakaat sampai beliau wafat. Kemudian aku juga pernah menemani Utsman. Beliau melakukan sholat dalam perjalanan tidak lebih dari 2 rakaat sampai beliau wafat. Dan Allah berfirman, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagimu. Jadi ada penegasan lagi untuk mencontoh, ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi firman Allah dicantumkan di dalam akhir hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Tetapi inti dari hadis ini yang kedua agak panjang, itu ada tambahan sampai Nabi wafat, sampai dengan Abu Bakar wafat, sampai dengan Umar wafat, Utsman wafat, ditambah dengan tambahan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari itu tidak ada tambahan begitu. Pada intinya adalah sama, bahwa Rasulullah ketika melakukan perjalanan, ya, dalam safar, tidak dalam hador, ya, dalam berada di dalam rumah, itu sholatnya la yazid, ya, tidak lebih dari rakaatain, 2 rakaat. Ini masih penjelasan dari hadis ini, lanjutannya ya, hadis yang ketiga dari Yahya ibnu Yazid al-Hunai.
an Yahya bin Yazid al-Gunai qala sa'altu Anas bin Malik an qasrin shalah faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masyirah salah sati amyal atau salah sati farasikh shalla rakaatain. Dari Yahya ibnu Yazid al-Gunai diriwayatkan bahwa dia berkata, aku bertanya kepada Anas ibnu Malik perihal mengqashar salat, an qashris shalah. Saya isi Yazid ini dia berkata bertanya kepada Anas tentang salat qashar. Kemudian Anas ibnu Malik ini menjawab dengan jawaban karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salasati amyal au salasati farasikha shalla rakaatain. Jadi Rasulullah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bepergian sejauh 3 mil atau 3 farsah beliau sholat 2 rakaat. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi ketika keluar dari rumah atau bepergian atau safar ini sholatnya sejauh perjalanan itu di hadis ini salah satu 3. Salah satu amyal. Amyal itu jamak dari mil, amyal. 3 mil itu kemudian Nabi sholat rakaatain. Atau dilanjutkan dalam hadis ini salah satu farasikh, salah satu 3 farasikh farsah. 1 farsah itu kurang lebih 4,8 km. Jadi kalau redaksi tadi berapa? 1 mil atau 3 farsah. Agak jauh beda ini ya kalau kita ukur. 1 mil itu 1,6 km. Sementara kalau 3 mil berarti hanya 4,8 kilo. Ketika Nabi itu pergi dari rumah beliau dalam bepergian itu di tempat itu sudah melakukan, bukan di rumah tapi dalam perjalanan itu sejauh, kalau kita hitung amyalnya tadi itu 1,6, kalau 3 amyal itu ya 4,8. Dari sini ke mana? Manuli sini sudah lebih itu ya. Ya. Atau di sini menggunakan kata salasah farsah. Atau farsah itu tunggal, jamaknya farasikh. 3 farsah, yakni 1 farsah itu 5,5 km, 5,5 km. Kalau 3 farsah ya 16,5 kilo ya. 16,5 kilo di sini baratnya Rambi ya kalau dari Jember. Itu nah ini di dalam satu hadis menggunakan farsah dan ada yang menggunakan amyal. Jadi kalau panjenengan pergi ke Bangsal itu sudah menurut hadis ini ya. Menurut hadis ini berarti sudah bisa melakukan sholat qashar. Ini menurut hadis yang ada di HPT ini. Kemudian di hadis yang lain, hadis yang keempat dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbasin qala
Safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safaron fa aqama tis'a asyrata yusalli rak'atain wa qala Ibnu Abbas fa nahnu idza safarna fa aqamna tis'a asyrata sholaina rak'atain wa idza aqamna aksara min dzalika sholaina arba'an rawahu Al-Baihaqi. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan safar lalu bermukim selama 19 hari. Beliau sholat 2 rakaat. Kemudian Ibnu Abbas ini berkata lagi, kami apabila safar selama 19 hari sholat 2 rakaat. Dan apabila bepergian atau safar lebih dari 19 hari, kami sholat 4 rakaat. Ini hadis yang keempat ini 19 hari ya. Tapi saya tidak tahu, ada yang ngomong 3 hari lebih itu sudah harus 4 rakaat. Tapi menurut hadis ini berapa hari tadi? Tis'a asyarah 19 hari. Penyalan bepergian jauh selama 19 hari, maka yang 4 rakaat itu menjadi rakaatain 2 rakaat. Ini hadis yang keempat menjelaskan seperti itu. Saya tidak tahu persis penyinar sudah melakukan ini apa tidak ya. Ya mungkin setelah mempelajari hadis ini kemudian dicek lagi kesahihannya, kemudian Anda yakin, walaupun ada di antara kita ya atau teman-teman kita itu tidak yakin dengan menggunakan sholat, mengerjakan sholat qashar atau jamak, ya sudah harus penuh gitu ya. Sehingga ada istilah-istilah yang mereka pahami bahwa ya sholatnya ya segenap gitulah. Jadi kalau bepergian naik pesawat terbang, bagaimana cara sholatnya? Nah itu bingung juga ketika ditanya ya. Dari hadis-hadis ini nanti kita pelajari berikutnya sholat Nabi ini yang berapa mil tadi itu sudah ya, sehingga ada teman-teman saya pergi ke mana? Ke Rambi Puji wis kosor. Berdasarkan hadis ini, bukan meringankan gitu ya, apa? Ngentengke sholat tidak, karena Nabi sendiri melakukan seperti itu berdasarkan hadis Bukhari dan ada hadis Muslim dari Ibnu Umar, ini 2 hadis yang di depan tadi. Kita pergi ke Balong, kosor 2 rakaat kan 4 jadi 2. Kemudian jadi ini inti dari 4 hadis itu, Nabi sholat qashar ada yang berapa tadi jaraknya 3 mil dan ada 3 farsah. Ya, 3 farsah itu 16,5 kilo. Kalau 3 mil ya 4,8 kilo ya tadi. 5 kilo itu sudah. Suka yang mengatakan 80 kilo hari boleh. Ya, itu saya bawakan juga kaitan dengan berapa itu deh? 83 kilo itu baru boleh di qashar. Itu di ulama-ulama berikutnya ini. Oke. 80 kilo kemudian baru sah qasharnya. Ini pendapat Habib Hasan Al-Kaf. Habib Hasan Al-Kaf ini saya belum
mengetahui persis itu siapa Habib Hasan Al-Kaf yang menentukan keringanan sholat, yaitu perjalanan istilahnya mencapai 2 marhalah. 2 marhalah itu ukuran yang berlaku diterapkan di sini ini adalah kurang lebih 88,704 km. Jadi genapnya 89. 2 marhalah itu 89 km. Ini pendapat di dalam fikih ya, di dalam ilmu fikih. Yang mengutip apa ya? Yang berpendapat ini adalah Habib Hasan Al-Kaf untuk melakukan keringanan sholat dengan 11 syarat itu. Syarat yang pertama menurut beliau adalah bertujuan pada tempat yang telah ditentukan. Perjalanan bersifat mubah, bukan karena kemaksiatan. Perjalanannya karena tujuan yang baik seperti berdagang, haji, silaturahim, dan sebagainya. Ada 11 persyaratan ini. Yang keempat, perjalanannya mencapai 2 marhalah. Jadi persyaratan yang keempat yang ditentukan oleh Habib siapa tadi Bapak? Ya, Habib Hasan Al-Kaf. Saya sendiri belum baca sumber hadis yang ini. Jadi seperti itu. Ini pendapat dari Hasan Al-Kaf. Kemudian telah melewati batas desa. Telah lewat itu ya, batas desa Jember ke Lumajang gitu ya, desa atau kota ya, kabupaten. Yang jelas ini tadi 2 marhalah yang sejauh berapa? 89 km. Kemudian masih ada dalam perjalanan sampai sholat selesai. Kemudian mengetahui hukum yang diperbolehkannya mengqashar sholat. Jadi kalau mau sholat harus tahu hukumnya. Yang 8 sholat diqashar adalah yang 4 rakaat ya, sama ya. Tidak ada qashar dalam sholat subuh dan maghrib. Niat melakukan sholat qashar ketika takbiratul ihram. 10. Menjaga hal-hal yang bisa menghilangkan niat qashar dan tidak ada keraguan dalam niat tersebut. Yang ke-11, tidak bermakmum kepada yang sholat sempurna. Ini menurut Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf di dalam Takbirat As-Sajdah halaman 314-315, saya kutip seperti itu. Tapi di hadis Bukhari, hadis Muslim ini berapa tadi? Salasa amyal ya, 3 mil atau salasa marhalah ya. Bukan marhalah, istilah yang dipakai adalah menggunakan farsakh ya. Kalau marhalah ini istilah yang dipakai oleh Habib ini tadi. Monggo nanti karena beragama ini berbagai macam pendapat, kemudian pendapat yang benar, kalau ada perselisihan kita kembali warudhu ilallah wa rasulih. Oh ini hadisnya ini. Yang ini tadi saya belum mencari hadisnya yang berapa tadi? 2 marhalah 89 km. Yang ada di kitab HPT ini adalah ada yang salasah farosyih dan ada salasah amyal, 3 mil atau 3 farsah. Jadi 5 kilo yang 14 sampai 16 kilo itu sudah 16,5 sudah boleh diqashar sebagaimana Nabi melakukan
perjalanan berdasarkan hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis riwayat Baihaqi ini menjelaskan berapa lamanya di dalam bepergian itu yang boleh dikosor adalah tis'a asyarah, 19 hari. Seperti haji itu berapa hari itu ya? 25 lebih itu ya. 40. Tapi ada juga hal-hal yang dilakukan oleh Nabi itu sholatnya genap, ya, tidak dijamak ya, atau dijamak dengan genap. Nabi melakukan seperti itu, nanti bisa kita dapatkan atau di perjalanan hajinya Nabi itu bagaimana sholatnya. Ini di dalil-dalil yang umum ini. Nanti kita rangkai dengan bagaimana perjalanan haji Nabi Muhammad itu, cara sholatnya yang di dalam kitab Tarjih jilid yang ketiga ini disampaikan. Ini yang pertama. Yang kedua atau B, sholat dalam perjalanan selain dapat dikosor juga dapat dijamak, yaitu melakukan 2 sholat dalam satu waktu, dikumpulkan duhur dengan asar, dikumpulkan jadi sholat duhur jamaah takdim, dikumpulkan dengan dikerjakan di waktu asar jamaah takhir. Ini maghrib bisa dikumpulkan dengan apa? Isya. Kalau subuh sendiri. Sebagaimana Nabi ketika berada di Mina itu ya. Di Mina itu sholat duhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh. Di dalam hadis dari Anas ini ya, An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isya fi safar. Rawahu Ahmad, yang disahihkan oleh Al-Arnaud. Ini pensahihnya. Dari Anas bin Malik dinyatakan bahwa ia berkata, adalah Rasulullah SAW menjamak sholat zuhur dan asar, sholat maghrib dan isya dalam perjalanan. Jadi di samping dikosor yang diringkes tadi itu yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, bisa juga dikumpulkan, dijamak gitu ya, dijamak dikumpulkan. Zuhur sama asar dikerjakan di waktu zuhur atau dikerjakan di waktu asar dengan urutan sholatnya sesuai dengan urutan sholat itu. Jadi bukan berarti kalau dikerjakan di waktu asar, asar dulu kemudian baru zuhur ya. Jadi niatnya ya zuhur dulu baru asar, kendati waktunya di waktu asar. 2 rakaat. Iya. 2 rakaat. Bisa dijamak dan bisa dikosor. Bisa juga dijamak kosor. Ada juga 4 rakaat kemudian 4 rakaat ya. Itu berarti jamak saja. Tapi ini ada jamak. Tapi dikumpulkan pelaksanaannya itu saja. Ya, dikumpulkan pelaksanaannya di waktu duhur ya. Maka disebut jamak takdim. Kalau dikumpulkan Di waktu asar jamak takhir. jamak takhir. Tapi 4 kalau jamak. Kalau di jamak kosor ya 2 rakaat, 2 rakaat. Duhur 2, asar 2. Dikerjakan boleh di waktu duhur, boleh di waktu asar. Kalau jamak saja jamak. Ya tetap maknanya dikumpulkan itu ya. Kalau memang maknanya tetap jamak tidak dikosor karena alasan-alasan tertentu ya, kalau dalam bepergian panjenengan mau pergi ke Surabaya yang akan melewati 2 waktu yang tidak mungkin untuk bisa berhenti di dalam perjalanan itu. Nah,
atau kalau berhenti ada kesulitan dan macam-macam itu, maka boleh dijamak. Kalau di rumah itu istilah di sini adalah menggunakan istilah hadar tadi ya. Hadar itu adalah tidak bepergian, berada di rumah. Panjenengan duhur ini mau pergi yang akan melewati waktu asar. Ya, kalau misalnya gini, kalau duhur misalnya kereta itu berangkat jam 12. Nanti kan sampai Surabaya itu jam 4 misalnya. Kan berarti ini untuk waktu duhur kalau misalnya dikerjakan nanti kan kelewat juga. Kalau misalnya jamak kosor, pengerjaannya boleh di rumah enggak? Kalau di rumah itu ada istilah Nabi itu di rumah yang istilahnya adalah hadar tadi ya. Hadar itu berdiam di rumah, maka tidak boleh dikosor. Berarti maksudnya harus di perjalanan. Ya, kosor ini adalah dalam safar. Misalnya dalam perjalanan, misalkan di tengah perjalanan ya berangkatnya sebelum duhur, kemudian pergi. Di perjalanan safar tadi maka boleh di kosor. Tapi ketika berangkat di rumah di waktu duhur, di waktu duhur masih di rumah, namanya hador tadi, bukan safar ya, bukan bepergian, masih berdiam di rumah. Ini maka tidak boleh dikosor. Atau kebalikannya, maksudnya begini. Ketika panjenengan berangkat pergi ya, kemudian sampai di rumah belum sholat duhur, belum sholat asar, ya, misalkan ya, sampai di rumah, maka tidak boleh dikosor, dijamak boleh. Jadi tadi itu berangkat dari Surabaya misalkan ya, sebelum duhur. Di perjalanan kesulitan juga untuk berhenti misalkan ya. Tapi sudah sampai di rumah, maka di rumah ini tidak boleh dikosor. Ya harus genap 4. Kalau dijamak takhir ya di waktu asar ya, seperti itu. Jadi tetap 4. Kalau hadar itu tidak safar, tidak dalam bepergian. Ya, istilahnya ada hadar yang tadi. Kembali lagi melaksanakan sholat lengkap, ya 4 rakaat. Pada hadis yang ketiga tadi, saya bacakan ulang. Kami apabila safar selama tis'a asyar tadi 19 hari, sholat rakaatain 2 rakaat. Dan apabila bepergian lebih dari 19 hari, maka sholatnya adalah 4 rakaat. Atau pada saat tidak bepergian hadir tadi itu, maka sholatnya tetap genap 4 rakaat. Jadi ya contoh yang gampang itu tadi, sebelum berangkat bepergian, wah ini nanti gak nutut saya sholat asarnya. Nah, sekarang sudah waktu duhur, maka di rumah itu sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Ya dikumpulkan di waktu duhur. Kenapa tidak boleh dikosor? Karena hadir, karena tidak safar, tidak bepergian, karena berada di dalam rumah sendiri, di desanya sendiri. Kalau Jumatan, misalnya pas hari Jumat gimana? Ya, misalnya kita di sini Pak, masih sempat Jumatan kan sholat mewakili sholat duhur. Ya. Sementara nanti asarnya kemungkinan nyampe di Surabaya maghrib misalnya. Itu gimana? Ya kalau mau dijamak, duhurnya berapa, asarnya berapa rakaat? 4. Ya harus 4. Ya, berarti 2 sama 4 juga. Iya, sholat duanya kan sholat Jumatnya tadi. Ya. Sholat asarnya
jamak pada saat atau bahkan Jumatan itu. Ya, oke. Seperti itu, ya. Jadi duhurnya kan sholat Jumat dua rakaat. Sementara asarnya 4 rakaat dan masih di tidak dalam perjalanan kan ya. Karena ada udzur nanti nggak mungkin bisa turun di jalan dan macam-macam, ada perhitungan seperti itu. Ya. Dan sampai di sana lewat waktunya. Kalau asar dengan maghrib gimana? Asar dengan maghrib tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi asar dengan zuhur, maghribnya dengan isya. Berangkatnya dulu sudah sholat, kemudian di perjalanan asar nggak bisa sholat sampai di sana maghrib. Asarnya belum sholat sampai di tempat maghrib. Kenapa tidak diperhitungkan? Kenapa tidak diperhitungkan perjalanan nanti? Tidak bisa melakukan sholat asar. Jadi dikerjakan zuhur aja. Ya. Kalau memang sudah bisa memperhitungkan nanti sampai di sana jam sekian, ya maka dijamak dengan duhur itu tadi. Tapi pernah juga Nabi itu, maaf saya lupa itu sholatnya, apakah sholat asar itu tadi ya, seperti yang ditanyakan tadi. Nabi sudah menyampaikan nanti sholatnya di kota ini, di jamak takhir, atau sholatnya di waktu, atau tidak salah pada waktu antara itu tadi melewati waktu itu tadi. Tapi ternyata sampai di tempat itu waktu sholatnya sudah habis. Asarnya nanti sholat asar di sana ya. Ternyata di daerah itu belum nyampe, perjalanan masih di jalan. Padahal Nabi menyampaikan, menganjurkan nanti sholatnya di wilayah ini. Sampai di wilayah, sebelum sampai di wilayah itu, waktu sholatnya sudah lewat. Kemudian barisan itu rombongan ini nanti tadi itu terpisah pendapatnya. Satu mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi sebelum berangkat tadi itu, satu mengikuti kebiasaan Nabi. Kebiasaan Nabi ya kalau sudah waktunya di daerah itu ya sudah, jangan sampai melewati batas waktu itu. Ya sholat asar dulu ya, di perjalanan walaupun belum sampai kota yang ditentukan. Sementara ada yang tunduk patuh dengan apa yang disampaikan Nabi, sehingga dia sholat asarnya sudah lewat pada waktu maghrib. Insya Allah ya jelas. Jadi sholat asar dulu kemudian gabung dengan maghrib karena waktu asarnya sudah lewat. Mengapa tidak sholat? Ketika laporan ke Nabi itu dibenarkan keduanya. Saya sholat di sana, Nabi mohon maaf saya tidak mengikuti apa yang panjenengan perintahkan. Benar. Kemudian sahabat yang lain, wah, saya mengikuti apa yang disampaikan oleh panjenengan Nabi. Di sana waktunya sudah sampai di kota yang ditentukan tadi itu sudah maghrib. Begitu. Ada lagi? Oke. Jelas Bapak ya? Insyaallah. Moga nanti yang panjenengan ikuti yang 2 marhalah tadi atau 2 farsah. Ini hadis yang saya sampaikan, kalau yang ini tadi saya belum dapatkan rujukannya ya. Di kitab ini Nabi itu ketika berangkat ke Makkah
dari Madinah berada di Dzulhulaifah, jaraknya 12 km. 12 km itu Nabi sudah sholat qashar. 12 contoh ya di dalam perjalanan haji itu Nabi ketika berangkat sampai di Dzulhulaifah itu sholatnya sudah qashar, dua rakaat. Ini yang dilakukan oleh Nabi dalam perjalanan haji. Bagaimana kalau kita sebagai musafir, kemudian sholatnya ikut imam yang melakukan sholat tamam. Sholat tamam itu sholat lengkap, duhur ya 4 rakaat. Sedangkan panjenengan sebagai apa? Musafir, orang yang safar, apakah panjenengan kemudian sholat qashar? Ini berdasarkan hadis yang umum bahwa imam itu harus diikuti. Jadi panjenengan misalkan bepergian ke Singapura, kemana ya, safar itu tadi, masih dalam waktu tidak lebih dari 19 hari. Kemudian panjenengan sholat jamaah di situ diimami oleh orang yang sholatnya adalah tamam, sholat lengkap duhur yang 4 rakaat, bukan di qashar. Yang harus panjenengan lakukan apa? Ikut imam. Ya. Jadi ya panjenengan sholat berapa rakaat? 4 rakaat mengikuti imam. Kalau sholat sendiri boleh qashar. Jadi duhur dengan asar dari duhurnya ikut imam, kemudian qasharnya tidak ikut imam yang bermukim itu tadi. Jadi ini aturannya yang mengikuti imam yang 4 rakaat juga 4 rakaat, walaupun panjenengan adalah musafir. Kalau ini Pak, kasus yang sering terjadi ini ya, pada waktu kajian, nah ada orang yang sholat sudah di atasnya waktu, artinya tapi masih diperbolehkan, itu kajiannya berhenti atau gimana? Atau sebaliknya, orang yang harus tahu sendiri karena ada kajian ya sholatnya tidak di yang sekiranya tidak merasa terganggu oleh kajian. Sholat fardu, sholat sunnah. Sholat fardu. Jadi kan ada orang yang musafir atau sholat masuk saja ada kajian. Kajiannya berhenti atau enggak? Karena kan ada, jangankan apa hanya kajian, sholat saja ini kan apa ya, ada orang sholat kan tidak boleh. Nah, itu yang benar yang mana ya kan bingung Pak, kadang-kadang itu. Sholat itu sendiri kan harus ala waqtiha. Ala waqtiha itu sesuai dengan waktu yang kita mau buta yang telah ditetapkan. Jadi sholatnya ya di dalam waktu itu. Jangan sampai kajian ini melebihi waktu sholat yang sudah ditentukan. Kalau maghrib batasannya ya sampai isya. Ini waktu maghrib kan itu ya. Bisa di awal itu lebih utama, kemudian bisa di dalam waktu itu masih sah sholat. Kemudian bagaimana dengan ketika kita ada kajian sudah waktunya sholat apa? Ini sholat maghrib ya? Ya maksudnya ya kita anak kajian gini ya Pak. Tapi setelah maghrib, nah, ada orang musafir sholat di sini. Kan otomatis sholatnya itu Yang tidak mendapati imam. terganggu dengan Kajian. ceramah ini. Nah ini yang seharusnya ngerti itu siapa Pak? Apa jam yang sholat atau penceramah? Sama-sama jalan. Melanjutkan kajian atau melanjutkan sholat, sama-sama keduanya. Sama-sama berlanjut. Ya. Padahal orang sholat kan tidak boleh kita bersuara, ada orang sholat itu. Meskipun ngaji kan juga tidak boleh dikeraskan.
Nah, kalau kajian tidak dikeraskan kan tidak dengar. Ini gimana ya sikap? Ya, ketentuan yang berlaku di daerah itu kan ya. Kalau seperti ini ada kajian seperti ini, kemudian ada orang datang sholat maghrib ya, nah. Di waktu maghrib ini ya kita sudah ngaji ini. Ya ngaji tetap dilanjutkan. Yang sholat juga silakan dilanjutkan sholat itu. Nah, sebaiknya itu yang sholat itu apa mengambil di luar atau apa? Itu teknik saja itu. Ya. Teknik saja. Kalau dia di dalam tidak merasa terganggu, monggo. Ya, tidak merasa terganggu karena konsentrasinya sudah biasa konsentrasi betul itu ya. Monggo. Ada pengecualian Pak ya? Ya, itu dari sisi adab saja, tidak berkaitan dengan hukum kajian ini harus berhenti karena ada orang sholat atau orang sholatnya harus pergi karena ada kajian, tidak harus seperti itu, hanya adab saja itu, tidak berkaitan dengan. Dulu itu pernah rombongan dari Unmu sholat di situ Bondo. Nah, pada waktu itu ada orang ngaji semaan itu Pak, Ya. bukan sholat, bukan kajian juga. Terus itu yang semak itu. Iya, iya. Nah, ada jamaah kan jamaah kita satu rombongan itu. Ya, jamaahnya di dalam. Terus yang ngaji itu banter seperti itu. Bisa baiknya itu belum baru. Jadi ya pasti terganggu yang sholat. Ya, tapi kembali lagi menurut Ustaz, adab itu aja sebenarnya. Kalau sani kan, saninya dibutuh sholat, pengajian ya pengajian kan. Jadi orang yang ngaji tidak harus berhenti karena menghargai orang yang sholat atau sebaliknya, wis gak usah sholat di sini, wis diponai karena di sini ada ngaji. Etika saja itu. Jadi sholat ketika ada orang ramai ya kita bisa konsentrasi ya silakan sholat di situ. Kecuali kalau orang itu mengganggu orang yang sholat ini, mengganggu loh ya. Sementara orang yang sholat itu terganggu atau tidak tergantung dari masing-masing itu. Oke, monggo. Nah ini baru sampai hadis yang ke-4 ya. Kita lanjutkan yang akan datang yang juga mencakup masalah ini. Pelaksanaan sholat di waktu haji masih belum, ini hadis-hadis umum yang berkaitan dengan sholatnya Nabi. Ada yang di jamak, ada yang di qashar, ada jamak qashar dan ada yang tamam itu tadi yang utuh tidak dalam kepergian, yang disebut dengan hadar. Ada hadar, ada qashar, ada istilah jamak, ada safar. Safar lawan katanya adalah hadar. Safar dalam kepergian, hadar itu tinggal di daerahnya, di rumah. Kemudian safar, ya, safar lawan katanya hadar. Kemudian ada sholat qashar, ada sholat jamak, dan ada sholat tamam. Tamam itu sholat yang sempurna 4 rakaat, yang 4 rakaat itu. Begitu Bapak. Kaitan dengan ini, insya Allah 2 Jumat lagi kita lanjutkan dengan pelaksanaan sholat di waktu haji. Bagaimana Nabi Muhammad mengerjakan sholat itu. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.